subuh ada orang Islam bangun subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti. Kasihlah dia ganti ya Allah. Kasihlah dia ganti ya Allah. Itu tengok, kasihlah dia ganti ya Allah. Kata malaikat ini, malaikat yang mendoakan. Lalu bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Allah Maha Adil. Dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Jadi yang tak bawa duit, pinjamlah ke kawan sebelah. Saya tidak nakut-nakuti. Ada aja tuh nanti balik dari sini tiba-tiba sendal hilang, tiba-tiba helm hilang. Adalah. Masya Allah. Biasanya saya ada kawan jangan cerita, katanya dia kalau udah dekat kotak sedekah tuh detak jantung tuh tak normal. Kalau menengok dari jauh dia normal aja. Begitu udah mulai mendekat, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Subuh ini kita bernaung di atap masjid. Keluar dari sini kita akan bernaung di atap rumah. Tapi di padang mahsyar nanti ada atap? Tak ada. Di padang mahsyar itu ada tenda? Di padang mahsyar tak ada tenda. Lalu di mana kita bernaung? Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Penyewaan tenda, pas meninggal ada di bawahnya tenda itu? Tak ada. Bawalah kain putih yang tak berjahit, mata terpejam gelap, dipeganglah ujung. Pegang ujung kain, terasa dia tak berjahit di ujung. Bapak Ibu, kalau nanti malam tertidur, tiba-tiba bangun gelap, peganglah ujung kain. Kalau terasa tak berjahit, siap. Subuh ini kau terbangun, buka mata, tengok TV hidup. Selama ini nonton TV, sekarang orang ditonton TV. Buka mata, bangun tidur, tengok handphone menyala. Buka mata, hidup lampu. Tapi sampai masanya nanti buka mata gelap, kau pegang ujung kain tak berjahit. Yang kau dengar pertanyaan, marabbuka. Ketika itulah kau baru mau sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup sebentar aja ya Allah. Kalau kau hidup kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Aku mau sedekah ya Allah. Ketika itu ada gunanya sedekah? Ketika itu ada gunanya sedekah? Tak ada. Maka kalau mau bersedekah sekarang bila. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yarji'usnani, ketika sampai ke liang lahat, yang dua pulang ke rumah. Siapa yang pulang ke rumah itu? Maluhu, hartanya. Diantar pakai mobil mewah. Selesai pemakaman, mobil dibawa pulang. Betul apa salah? Anak, istri, menantu, kawan, sahabat, handai tolan. Beginilah ramainya jamaah. Kalau meninggal Abdul Somad, semua ini mengiring ke makam Abdul Somad. Ada yang mau mengawani agak semalam?
Menangis jamaah. Ya Ustaz Somad, kok kenapa kuat betul menangis? Belum sempat selfie kemarin. Tinggallah sendiri. Marabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka, marabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka, Ka'bah, man imamuka, Al-Quran, man ikhwanuka, al-mu'minun. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit. Allah kuatkan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir berkat keutamaan sedekah. Itu maka orang meninggal itu minta amal hidup supaya ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah bisa menolong, termasuk sakaratul maut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Orang kalau dia bersedekah, jaminan garansi dari Nabi, maka mudah dia melepas ruh dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu pernah menengok orang susah sakaratul maut? Sampai-sampai cemana nih Pak Ustadz, tak meninggal-meninggal juga. Coba ambilkan daun kelor, disiramkanlah daun kelor, jus daun kelor. Selama ini minum jus mangga, ini jus daun kelor disiramkan, tak juga mati. Akhirnya dibawakan batang kelor, pukul kan mati. Gara-gara pelit, gara-gara bakhil, tak meleleh duit itu. Simpan sampai busuk di bawah bantal. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nih sedekah ini. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kami nanti adalah anak kami. La ilaha illallah. Ada orang ketika dibisikkan la ilaha illallah menggeleng, dia tak mau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datanglah Ustaz, bisikan dia. Apa yang selalu kita lakukan, apa yang selalu kita buat, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Saya dibawa ke rumah sakit, berjumpa dengan ibu-ibu umur 95 tahun. Waktu mau disuntik kulitnya tak bisa lagi. Rupanya orang kalau sudah tua kulitnya halus macam tisu, mudah sobek. Tak bisa. Ketika jumpa, tak ingat dia anak-anaknya, tak ingat. Cucu-cucunya tak ingat. Tapi ketika anaknya mengatakan, "Mak, ini yang datang nih Ustadz Somad mau mendoakan." Apa kata mulut dia? Saya heran. Anaknya mendekatkan telinga ke mulut emaknya. Apa kata emak itu Pak? Rupanya dia orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, selalu bersedekah kepada mursyidnya. Begitu dikatakan, ini ustadz mengajar agama, 95 tahun, anaknya dia tak ingat,
cucunya dia tak ingat, tapi sedekah dia ingat. Karena itu yang selalu dia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah. Tapi ada orang meninggal, mau mati sakratul maut, dibisikkan la ilaha illallah, la ya tidak juga, sampai akhirnya kawan akrabnya yang selalu dari kecil tahu kebiasaannya, begitu dekat sama dia langsung begitu jumpa, apa yang kau bisikkan tadi? Tak ada. Terus kutunjukkan aja gambar. Gambar apa? Gambar bala 6. Tunjuk. Ini kan kata. Rupanya itulah yang dicari. Karena itu yang selalu dia lakukan. Hayya 'alas shalah. Kelepak. Mudah-mudahan Persatuan Bala 6 tak menggugat saya ke kantor polisi. Ini ceramah ini ngeri-ngeri sekarang. Koalisi Bala 6 menggugat Ustadz Somad. Tapi saya yakin orang Tembilahan kan membela saya nanti kan. Sikit aja yang bela. Maka kalau orang bersedekah itu, dawu marzakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Berobatlah kamu dengan sedekah. Ke dokter sudah, akupunktur sudah, bekam sudah, belum juga hilang Pak Ustaz. Ada yang belum kau lakukan. Berobat dengan sedekah. Diperiksa rumah sakit, di tulisannya Rongen, Rongen adalah sebesar duit logam di dalam rahim, namanya kista. Ini ibu ada di dalam rahimnya sebesar duit logam, namanya kista. Jadi gimana Pak Dokter? Mesti dioperasi. Terus rahimnya nanti hilang karena dioperasi, dibuang. Kistanya dibuang, ikut rahimnya sekalian. Jadi kalau rahim saya hilang, saya tak bisa mengandung lagi. Tidak bisa. Menangislah ibu nih. Ketika ibu nih menangis, suaminya senyum. Pasti ibu bingung kan kenapa mereka senyum. Nanti balik tanyalah kenapa abang senyum tadi bang. Akhirnya ibu ini ingat ceramah. Ada Nabi bersabda, dawu marzakum bis sedekah. Tolak bala dengan sedekah. Obati penyakit dengan sedekah. Diundangnya anak yatim sedekah. Pas ada pembangunan masjid sedekah, kirim semen, batu bata. Tak bisa batu bata yang agak kecil sikit, kerikil. Kerikil tak bisa juga, paling kecil pasir. Pasir pun tak juga bisa. Dekat sungai sini kan. Nah, tenggelamlah sungai itu. Tak ada gunanya hidup. Apa guna hidup lama-lama? Buat sempit aja. Akhirnya dia bersedekah. Periksa lagi ke rumah sakit. Begitu dicek di rumah sakit, dokter heran. Ibu minum apa? Biasa, es cendol. Makan apa? Biasa, roti canai. Kenapa? Hilang kistanya. Terbukti mukjizat Nabi. True story, kisah nyata. Sehat. Apa kata dokter? Tidak perlu operasi, tidak perlu cabut rahim. Ibu sehat walafiat. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Istrinya senyum, suaminya pula menangis.
Gagal proyek gitu deh. Jadi ibu-ibu kalau divonis sakit jangan cemas ibu. Yang penting ibu gas sedekah. Ini kadang ibu-ibu ini kalau udah diajak bersedekah apa kata Ustaz? Bersedekah. Cincinnya, gelangnya langsung tangan tuh masuk ke dalam telekung. Keluar gaji 13, keluar tunjangan, berbuah sawit, berbuah karet, berbuah kelapa, semua duit banyak, beli cincin, dapat lagi, beli gelang, dapat lagi, beli rantai, dapat lagi, beli subang, dapat lagi, beli anting, dapat lagi, gelang kaki, dapat lagi, gelang leher. Akhirnya satu cuci tangan emas. Kakak saya itu Pak Ustaz, emasnya saya tengok bagai biji mata saya di kamarnya, cuci tangan Pak Ustaz. Mana kakak itu sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi emas itu kemana sekarang? Dipakai lakinya untuk nikah sekali lagi. Jadi ibu kalau ada gelang rantai situ serahkan ke panitia. Panitia pergi bawa ke ibu. Bawa. Orang tuh mau menyerahkan rantai sudah. Ya tak salah lagi, aku sampaikan. Panitia sudah. Kalau kalian tak juga ngasih, rasakanlah sendiri. Coba ibu bayangkan gelang ibu tuh nanti dipakai istri muda bapak tuh. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Daripada dia makai, bagus serahkan ke masjid. Betul tak Pak? Betul kata bapak nih. Nampak betul bapak nih sakit hati. Asal ada duit, ibu tuh megang. Asal duit pegang, tengoklah nanti kata dia. Ustadz nih kalau ceramah selalu yang disebutnya ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik.